Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang auditing dan profesi akuntan publik. Dan our team ada Audrey Fitri, ada Firda Nuraini, Fitriani, Cici Tri Mulyani, Siti Suharni, dan saya sendiri Mudaris Akhyar. Di presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang definisi audit, dasar-dasar audit dan profesi akuntan publik, tipe kegiatan audit dan jasa perikatan kantor akuntan publik, etika profesional dan kewajiban auditor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Audrey. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang definisi audit. Nah, audit itu jika menurut Asobang atau Statement of Basic Auditing Concept adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif. Nah, mengenai asersi-asersi terkait tindakan dan kejadian ekonomi guna menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang sudah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan, seperti stakeholder dan lain-lain. Kemudian, audit ini bisa dikatakan sebagai proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematik terhadap kinerja laporan keuangan, pengawasan intern, dan catatan akuntansi suatu perusahaan. Nah, audit ini tujuannya untuk mengevaluasi dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh dan dilakukan oleh seorang yang sifatnya independen dan kompeten. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, dasar-dasar audit. Yang pertama, audit operasional. Dalam jenis audit ini, pelaksanaan audit difokuskan pada pemeriksaan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Yang kedua, audit ketaatan. Pelaksanaan audit ketaatan ditunjukkan untuk menentukan tingkat kepatuhan audit terhadap peraturan, prosedur, atau regulasi yang ditetapkan. Yang ketiga, audit laporan keuangan. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, auditor berfokus untuk menentukan tingkat kewajaran dan tingkat kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK, IFRS, dan GAAP. Dan di sini selanjutnya ada profesi akuntan publik. Akuntan publik adalah profesi yang memberikan jasa sebagai profesional yang telah memiliki izin dari negara untuk melakukan secara independen, meliputi analis laporan keuangan, audit pajak, dan sebagainya. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia. Asosiasinya profesi yang diakui oleh pemerintah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mudaris Akhyar. Profesi akuntan publik secara spesifik mereka bertugas untuk memeriksa apakah terjadi kesalahan atau tidak dalam laporan keuangan tersebut sesuai standar keuangan Indonesia. Selain bertugas untuk memeriksa laporan keuangan, profesi ini juga bertugas untuk membantu perusahaan dalam membuat laporan pajak agar terhindar dari kesalahan, seperti tes amnesti dan SPT tahunan yang tidak valid. Selain bertugas memeriksa laporan keuangan, profesi ini juga bertugas memeriksa laporan kepemilikan terhadap aset perusahaan agar terhindar dari penyitaan aset. Mereka juga wajib menyampaikan informasi laporan keuangan perusahaan secara transparan kepada publik. Menurut pasal 6 SK Menkeu nomor 4397, izin untuk membentuk kantor akuntan publik akan diberikan apabila pemohon memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berdomisili di wilayah Indonesia, memiliki register akuntan. Yang ketiga, menjadi anggota IAI. Yang keempat, lulus ujian sertifikasi akuntan publik yang diselenggarakan oleh IAI.
Yang kelima, memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun sebagai akuntan dan pengalaman audit untuk audit umum sekurang-kurangnya 3.000 jam dengan reputasi baik. Yang keenam, telah menduduki jabatan manajer atau ketua tim dalam audit umum sekurang-kurangnya 1 tahun. Yang ketujuh, wajib mempunyai KAP atau bekerja pada koperasi jasa audit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan beberapa tipe kegiatan dalam audit. Yang pertama ada compliance audit. Jadi audit ini dilakukan pada kebijakan dan prosedur departemen untuk melihat apakah sudah sesuai dengan standar dan peraturan internal. Audit ini sering dilakukan pada lembaga pendidikan atau industri pemerintah. Yang kedua ada financial audit atau audit atas kewajaran informasi yang terkandung dalam laporan keuangan suatu perusahaan atau lembaga. Jenis audit ini adalah jenis audit yang paling umum dilakukan. Nah, untuk yang ketiga ada construction audit, audit untuk menganalisis biaya yang dikeluarkan untuk proyek konstruksi tertentu, di mana kegiatan audit ini dapat mencakup analisis kontrak yang diberikan kepada kontraktor, harga yang dibayarkan, biaya overhead yang diizinkan untuk penggantian, perubahan pesanan, dan ketepatan waktu penyelesaian. Tujuan dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan masuk akal. Kantor akuntan publik merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa. Jasa yang diberikan oleh KAP atau kantor akuntan publik dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Jasa atestasi merupakan jasa penjamin yang diberikan oleh KAP dengan menerbitkan suatu laporan tertulis mengenai pertimbangan mereka sebagai pihak yang independen dan kompeten mengenai suatu pernyataan atau permasalahan. Yang kedua ada jasa non-atestasi yang merupakan jasa yang dimana akuntan publik tidak memberikan opini ringkasan mengenai temuan, keyakinan negatif, ataupun bentuk lain dari opini pribadi. Selanjutnya ada etika profesional dan kewajiban auditor. Etika profesi auditor diperlukan dalam pekerjaan auditor karena posisi profesi auditor adalah sebagai orang yang diberi kepercayaan yang bisa saja menghadapi benturan kepentingan antara klien maupun dengan yang lain. Etika profesi auditor memiliki 5 prinsip, yaitu yang pertama integritas, yang kedua objektivitas, yang ketiga kompetensi profesional dan kecermatan, yang keempat kerahasiaan, yang kelima perilaku profesional. Kewajiban auditor. Kewajiban hukum bagi seorang akuntan publik adalah bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya, sehingga jika memang terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak auditor, maka akuntan publik dapat diminta bertanggungjawaban secara hukum sebagai bentuk kewajiban hukum auditor. Baik, selanjutnya beberapa faktor yang menimbulkan kewajiban bagi profesi audit. Nah, diantaranya yang pertama, yakni kewajiban terhadap klien atau liabilities to client. Yang kedua ada kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law atau liabilities to third party. Yang ketiga, kewajiban perdata menurut hukum sekuritas federal atau liabilities under securities laws. Yang keempat adalah kewajiban kriminal atau crime liabilities. Nah, untuk kesimpulannya, auditing sangat dibutuhkan dalam laporan keuangan. Tujuan audit dari laporan keuangan yaitu untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh sebuah perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi umum dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Proses auditing tidak terlepas dari profesi akuntan publik yang tugasnya adalah untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan yang sudah dibuat oleh akuntan perusahaan tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 minta maaf bila mana ada kekurangan. Kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.